Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan para pecinta tim nasional Indonesia yang benar-benar berada. Nyenyakkah tidur Anda tadi malam? Saya kira pasti tidak, karena kita saking bahagianya tim nasional muda kita Under 17 itu lolos ke Piala Dunia Under 17 untuk pertama kalinya lewat jalur kualifikasi. Dan ini memang betul-betul pengalaman pertama kita ya, dari segala kelompok umur lolos ke Piala Dunia lewat jalur kualifikasi. Dan ini memang harus kita syukuri karena kita bukan hanya lolos begitu saja, tapi kita lolos dengan gaya. Pertama, kita bisa mengalahkan dan menaklukkan salah satu raksasa Asia, yakni Korea Selatan, dengan skor 1-0. Dan tadi malam kita mampu membungkam Yaman dengan skor 4-1. Meskipun banyak sekali kekurangan yang diperlihatkan oleh para penggawa tim nasional U17, tapi ini adalah hal yang patut diapresiasi karena fighting spirit para penggawa muda asuhan Coach Nova ini tidak bisa diremehkan begitu saja ya kawan-kawan. Dimulai dari pertandingan pertama saat melawan Korea Selatan, kemudian tadi malam saat melawan Yaman Under 17. Dan inilah ulasan saya dan juga bagaimana reaksi saya terhadap pertandingan tadi malam. Oke, langsung saja. Tim nasional Indonesia U17 tidak banyak merubah susunan pemain ya kawan-kawan tadi malam. Itu memang untuk menjaga stabilitas dari permainan, kemudian juga menjaga kekompakan. Karena memang jika kita merotasi dengan radikal para pemain atau susunan pemain tim nasional tadi malam, itu mungkin Coach Nova berpikiran bahwa itu akan sangat berpengaruh terhadap pola permainan. Dan kawan-kawan, permainan saat melawan Yaman dengan permainan saat melawan Korea Selatan itu ada perbedaan, di mana Indonesia bermain lebih terbuka. Nah, dengan terbukanya permainan Indonesia, ini tentu akan membuat banyak ruang-ruang yang kosong yang dapat dimanfaatkan oleh pemain Yaman, sehingga memang gol satu-satunya yang dicetak oleh Yaman di menit-menit krusial ya kawan-kawan, menit ke-50-an itu menjadi hasil atau akibat dari banyaknya ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan oleh Yaman. Terhitung banyak sekali kesempatan-kesempatan yang klinis yang tidak bisa dimanfaatkan oleh Yaman. Berbeda halnya dengan saat lawan Korea. Coach Nova itu sangat rapat ya kawan-kawan, rapat, padu dan rapat dalam melakukan bertahan. Nah, saat melawan Yaman ini para pemain tim nasional Indonesia itu betul-betul bermain terbuka, tapi tidak lupa untuk melakukan pertahanan. Jadi mereka betul-betul melakukan sistem derek ya kawan-kawan, maju mundur. Nah, memang masih kewalahan saat maju ke depan, saat melakukan transisi ke depan dan juga melakukan transisi ke belakang, karena memang fisik mereka itu digenjot habis-habisan. Tapi karena ini adalah tim yang betul-betul dipersiapkan secara fisik dan mental, bayangkan saja ya kawan-kawan, tim nasional U17 ini melakukan pelatihan yang sangat-sangat keras sehingga massa otot mereka bertambah. Tadi malam tidak banyak para pemain Indonesia itu kehilangan konsentrasi dan fokus, hanya satu saja hukuman yang diberikan oleh Yaman, yakni saat kita mendapatkan pelanggaran penalti. Jadi Putu Panji pada waktu itu sangat melakukan kecerobohan, langsung ambil satu kali sehingga ia kehilangan momentum untuk dapat menghentikan pemain Yaman. Akhirnya dia harus melanggar pemain Yaman, dan itu memang penalti yang sah didapatkan oleh Yaman. Nah, kemudian gol-gol yang dilesakan oleh tim nasional Indonesia itu tidak kalah bagus ya kawan-kawan. Gol pertama yang didapat oleh seorang Zahabi Goli itu saya tidak expect bahwa itu akan menjadi sebuah gol, karena memang bola itu sudah didapatkan oleh defender dari Yaman, back tengah dari Yaman. Akan tetapi Zahabi Goli dapat memanfaatkan bola liar dari hasil receive yang tidak sempurna dari pemain back Yaman ini, sehingga tanpa melihat gawang pun seorang Zahabi Goli dapat melesakkan tendangan yang menjadikan gol dan mudah-mudahan menjadi salah satu gol terbaik di turnamen ini. Kemudian gol kedua, gol Alberto. Gol Alberto ini dianggap offside oleh para pemain Yaman di lapangan, padahal mereka tidak sadar ada satu pemain yang berada di belakang gitu ya. Sehingga para pemain Yaman menganggap bahwa itu offside, tapi ternyata ada satu orang pemain di sebelah kanan pertahanan Yaman itu masih jalan. Nah, itu
kurangnya koordinasi pemain Yaman. Dan saya juga tidak menyangka bahwa Alberto dapat menyundul bola waktu itu. Kaget sekali dengan gol yang dilesakan oleh Alberto. Jadi 2 gol ini adalah gol yang kaget ya kawan-kawan. Tapi skemanya bagus sekali. Kemudian 1 gol, 2 gol terakhir yang dilesakan oleh Evandra, 1 lewat penalti dan 1 lagi lewat lewat finishing yang sangat dingin oleh Evandra, itu buah dari keteledoran pemain Yaman. Jadi di menit ke-50-an saat Yaman melesakkan 1 gol, nah di sini terlihat memang ada rapihan ya, atau ketidakaturan para pemain Indonesia. Jadi memang tim ini tim muda, masih labil dan juga masih banyak ruang-ruang untuk bisa dikembangkan. Jadi setelah 1 gol itu angin berada di Yaman. Sehingga para pemain terlihat nervous, terlihat sangat-sangat tidak bisa menikmati pertandingan seperti beberapa menit sebelumnya, sebelum kemasukan, sehingga pattern atau pola yang diinginkan oleh seorang Coach Nova itu agak-agak berantakan. Banyak sekali keputusan-keputusan yang salah, kemudian banyak sekali intercept yang salah, kemudian kehilangan bola, dibombardir, apalagi ruang-ruang yang betul-betul dapat dimanfaatkan oleh Yaman ini ya sangat berbahaya bagi tim nasional Indonesia. Tapi 1 gol dari Evandra lewat titik penalti itu membuat asa bagi tim nasional Indonesia untuk lebih menikmati pertandingan. Itu mereka dapatkan kembali, dan ini luar biasa sekali ya kawan-kawan, perjuangan anak-anak Garuda tim nasional U17. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa kita tidak perlu bermain cantik dan bermain indah. Tadi malam saya kira pertandingan tim nasional Indonesia U17 itu tidak indah ya kawan-kawan. Tapi indah, apa artinya kita bermain indah dan bermain cantik tapi kita kalah? Lebih baik kita bermain pragmatis saja ya kawan-kawan. Dan memang itu seharusnya itu yang cocok bagi kita. Jadi permainan pragmatic football itu adalah permainan yang paling cocok buat kita. Kita tentu masih ingat apa yang dilakukan oleh seorang Coach Indra Syafri yang ingin bermain indah di Piala Asia Under-20. Kita tidak lolos grup ya kawan-kawan. Jadi sudahlah, kita yang penting kita menang, kita mampu lolos, dan lupakan keinginan untuk bermain indah. Jika kita bisa bermain indah, ya silahkan. Tapi jika kita tidak mampu untuk bermain dengan permainan bola yang indah, ya mau bagaimana lagi, karena memang kualitas kita belum sampai ke sana. Kita belum bisa bermain seindah Barcelona contohnya ya. Kita belum bisa bermain seindah Liverpool atau Bayern Munchen dan lain sebagainya. Jepang, kalau Jepang memang permainan mereka sangat enak-enak ditonton ya kawan-kawan. Nah maka dari itu ya udah, kita dengan kualitas yang ada seperti ini kita bermain pragmatis saja. Yang penting kita menang, yang penting kita lolos. Entah Anda setuju dengan saya atau tidak, saya tidak apa-apa. Silahkan Anda berkomentar di kolom komentar. Mana yang lebih kawan-kawan pilih, apakah bermain pragmatic football tapi menang atau bermain cantik tapi kalah? Karena begini, jika kita bermain cantik, itu hanya akan dikenang selama 90 menit pertandingan. Tapi kalau kita bermain menang, itu akan dikenang bila-bila masuk. Sampai kapanpun akan dikenang kemenangan kita. Jadi, skor tersebut akan menjadi sejarah ya kawan-kawan. Skor kita pernah menang lawan Korea, itu yang akan diingat. Skornya, bukan cara bermainnya. Nanti para penerus-penerus kita nanti yang akan datang, oh kita pernah bermain lawan Korea U17, kita mengalahkan mereka dengan skor 1-0 loh. Mereka tidak akan peduli apakah bagus pertandingan kita atau tidak. Kemudian saat kita kalah saat melawan Australia 5-6-1 ya, saat di Australia, saat di Sydney. Apakah para penerus-penerus bangsa nanti akan ngeh bahwa kita bermain beautiful football? Tentu mereka tidak akan ngeh. Yang akan mereka kenang, yang akan mereka tahu adalah skor yang sangat besar tersebut. Padahal kita yang menonton pertandingan tersebut, kita terpana dan terpesona dengan permainan indah tim nasional Indonesia dalam tanda kutip, penguasaan bola, serangan-serangan, dan lain sebagainya.
Tapi itu menjadi sebuah catatan yang jelek ke depannya. Nah, saya tidak anti terhadap permainan, ini harus garis bawah, saya tidak anti terhadap permainan indah karena saya pun adalah fans dari Barcelona ya kawan-kawan, fans dari FC Barcelona. Saat Barcelona bermain jelek, itu saya kecewa. Wajar saja saya kecewa saat Barcelona bermain jelek, ugly football, karena memang kualitas mereka harusnya bermain dengan bagus. Tapi kualitas kita, para pemain kita belum ke sana. Bahkan senior pun menurut saya belum mampu untuk bermain cantik dan bermain indah seindah Jepang. Karena chemistry, komunikasi, dan juga kebersamaan mereka itu masih sangat-sangat minim. Maka dari itu, mari kita dukung tim nasional kita, entah bermainnya seperti apa, entah pelatihnya siapa, yang penting hasilnya positif dan membuat kita tersenyum ya kawan-kawan. Tetap dukung tim nasional Indonesia saat melawan Afghanistan, dan mudah-mudahan tim ini, saya harap agar tim ini terus melaju ke babak-babak selanjutnya untuk sarana persiapan ke Piala Dunia di tahun ini juga ya kawan-kawan. Karena dengan banyaknya pertandingan yang akan dilalui, apalagi melawan tim-tim besar, itu akan membuat tim ini, tim nasional Indonesia, akan lebih siap nanti saat Piala Dunia. Ya, akan lebih siap kembali, dan mudah-mudahan kita akan melawan tim-tim yang besar nanti di perempat final. Saya Mas Ida Fajroman, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, kemudian subscribe channel ini bagi Anda yang baru pertama kali datang ke channel ini, karena subscription Anda sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Terima kasih kembali saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.